Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya, oke. Bagaimana? Sehat? Bagaimana hari ini? Aman-aman saja? Alhamdulillah, Pak. Aman-aman saja. Cuman beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Abiat karena ada sedikit permasalahan yang saya hadapi, Pak, di kelas. Oh, begitu. Kalau boleh tahu masalahnya apa, Bu ya? Ini terkait di kelas saya, Pak. Jadi saya sering melihat itu murid-murid saya sering membuang sampah sembarangan, terutama di laci-laci meja. Kadang saya lihat kalau sudah makan snack itu pembungkusnya tidak dibuang di tempat sampah, disimpan di meja. Kemudian di kelas juga ada tempat sampah yang di sekitarnya itu berhamburan sampahnya, Pak. Oh, baik. Berarti untuk arah pembahasan kita kali ini yaitu terkait anak murid Ibu Citra yang membuang sampah sembarangan, gitu Bu ya? Iya, betul Pak. Jadi tujuan saya ingin Pak mencari solusi bagaimana anak-anak ini agar tidak membuang sampah di sembarang tempat lagi, karena membuang sampah sembarangan kan tentu hal yang tidak baik bagi kita juga di lingkungan kita, seperti itu Pak. Oh iya betul, saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Bu Citra. Nah, baik Bu, sebelum kita mencari solusinya, apakah Ibu Citra mengetahui kira-kira apa sih penyebab mereka sehingga membuang sampah secara sembarangan, Bu? Nah, jadi di kelas saya itu selain di laci, Pak, jadi murid itu terlihat seperti mereka kurang kesadaran dirinya untuk membuang sampah di tempatnya begitu. Mereka terlihat malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Di depan kelas juga saya lihat ada tempat sampah, tetapi mereka tidak malas membuka tutupnya. Jadi sampah yang mereka buang itu berserakan di sekitaran tempat sampah itu tadi. Juga anak-anak ini kurang memperhatikan kebersihan, tidak menghiraukan bahaya sampah, seperti itu Pak. Oh, jadi begitu ya. Jadi ini kan terkait kurang perhatiannya anak terhadap kebersihannya Bu ya. Selain itu kira-kira menurut Ibu, apa ada hal lain penyebabnya? Iya Pak, jadi saya perhatikan selain mereka kurang sadar, mereka juga tidak tahu bahaya-bahaya sampah, sehingga mereka itu membuang sampah seenaknya begitu Pak. Mereka kurang bisa menjaga kebersihan kelas, mereka kurang tahu apa yang dia lakukan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan ini itu mereka tidak tahu akan mengganggu bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga orang lain, seperti itu Pak. Oh begitu ya. Jadi memang penyebabnya itu banyak Bu ya. Jadi terkait penyebab masalah yang sudah disampaikan, saya yakin pasti sudah terbersit beberapa rencana atau langkah yang cocok untuk mengurangi ataupun bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah. Iya Pak, jadi untuk mengatasi hal itu rencana saya nanti sebelum pembelajaran itu akan saya putarkan video dampak membuang sampah sembarangan begitu, agar mereka sadar bahwa tindakan yang dilakukan ini itu sangat membahayakan, selain dari segi kebersihan juga berbahaya bagi kesehatan. Jadi nanti saya akan tampilkan video terkait bahaya membuang sampah sembarangan itu tadi, kemudian akan terus mengingatkan, kemudian menambahkan ke keyakinan kelas, serta membuat poster keyakinan kelas itu tadi, Pak. Bagus sekali itu Bu, luar biasa itu. Dengan tampilan video visual, sehingga ada tampilan gambar secara langsung, contoh konkret juga pembuatan poster keyakinan kelas, yang di dalamnya ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan. Itu dapat membuat siswa insya Allah pasti lebih sadar gitu ya. Lalu kira-kira apa ada hal lain yang akan dilakukan Ibu?
Iya Pak, jadi ini kan permasalahan yang tidak hanya terjadi dalam kelas saya, tetapi hampir seluruh kelas itu saya perhatikan ada kejadian membuang sampah sembarangan. Jadi kebetulan kepala sekolah telah menyampaikan akan mengadakan rapat. Nah, dalam kesempatan itu saya gunakan juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menambahkan tempat sampah di lingkungan sekolah yang lebih mudah digunakan agar dapat disimpan juga di beberapa titik di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak. Oh iya iya iya. Itu bagus itu Bu. Ya menurut saya itu sangat bagus Bu. Ya untuk mengusulkan kepada atasan untuk apa namanya tadi pengadaan tempat sampah tambahan agar dapat mungkin yang memudahkan anak di mana saja dapat membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak tidak perlu repot cari lagi tempat sampah. Jadi dampaknya itu menurut saya bukan hanya pada kelas ibu, tetapi mungkin seluruh warga sekolah itu sangat bagus dalam pelaksanaannya. Mungkin tentunya kan apa namanya ibu pasti ini membutuhkan dari pihak lain nih. Kira-kira ibu nanti akan meminta dukungan ini kepada pihak mana saja agar rencana itu bisa terlaksana. Ya Pak, tentunya saya akan membutuhkan dukungan tadi dari kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Kemudian saya juga merencanakan akan berkoordinasi dengan rekan sejawat juga untuk dapat menghadirkan pihak DLHK untuk memberikan materi kepada seluruh siswa terkait dengan permasalahan tadi, yaitu membuang sampah sembarangan, agar peserta didik ini itu atau seluruh warga sekolah itu lebih memahami dampak apabila membuang sampah sembarangan. Nah, karena penyampaian dari gurunya itu kan sudah biasa mereka dengar. Nah, dari sini mungkin dengan adanya DLHK yang menyampaikan materi, anak-anak akan lebih tertarik untuk mendengarkan dan lebih memperhatikan juga dari pembahasan yang akan mereka berikan. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Jadi langkah yang akan dilakukan ini saya yakin akan berjalan dengan sangat baik dan pasti ini akan berdampak baik untuk sekolah, apalagi menyangkut lingkungan di sekolah. Sehingga ibu bisa nanti menjadi sekolah yang ramah secara lingkungan. Kemudian setelah ibu sampaikan tadi dari awal sampai tampaknya ibu secara tidak sadar ini sudah menyampaikan solusi juga. Sekarang kondisi ibu yang tadi ketika saya tanya kabarnya baik, tapi ada yang mengganjal. Nah, sekarang apakah masih ada yang mengganjal di hati Ibu Citra? Nampaknya sudah sedikit, Pak. Lebih plong, Pak. Terima kasih sudah membantu dan mendengarkan saya juga, Pak. Oke, baik Ibu, sama-sama. Kalau begitu, masih ada yang ingin dibicarakan Ibu? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Kalau nanti pun ada yang ingin saya bicarakan, mungkin bisa ya, Pak. Saya hubungi Pak Abiat kembali. Oke, bisa sekali. Siap. Oh ya, Ibu boleh silakan menghubungi saya kapan saya. Baik Bu, kalau sudah tidak ada saya permisi dulu Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Citra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abiat. Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Pak Abiat sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat Bu, mudah-mudahan kita semua selalu tetap sehat ya Bu ya. Amin ya Allah.
Bagaimana Pak Abiat? Sepertinya ada yang ingin Bapak bicarakan? Oh iya nih Bu Citra, saya pengen ngobrol atau mungkin ke arah mungkin curhat sama Ibu tentang proses pembelajaran saya di sekolah Bu. Oh iya, boleh Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Eh, Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya masih ada yang sering terlambat masuk sekolah? Padahal pembelajaran sudah berlangsung lama Bu. Jadi saya ingin mencari solusinya Bu. Bagaimana ya? Oh iya, jadi Pak Abiat ingin mencari solusi dari permasalahan peserta didik Bapak yang sering terlambat ke sekolah. Begitu ya Pak? Iya, iya Bu, betul Sekarang betul. coba Bapak ceritakan yang sedang Bapak alami saat ini. Coba. Begini Bu Citra, saya memiliki masalah ini dalam proses pembelajaran saya tentang siswa saya yang sering datang terlambat ke sekolah pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Kan dimana kan saya guru PJOK Ibu, jadi sering siswa tiba-tiba langsung masuk bergabung dengan temannya di dalam kelas Iya. karena sering terlambat. Kemudian ada juga siswa yang rutin terlambat, dan ketika siswa yang datang terlambat langsung masuk saja ke dalam kelas. Nah, tentu saja ini membuat siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran itu terganggu. Kadang saat itu saya merasa sedih, saya juga prihatin dengan keadaan dan situasi situasi saat ini. Kenapa ya? Ada siswa tiap hari selalu datang terlambat. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya Bu ya? Oh iya Pak. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Pak Abiat hadapi, yaitu ada murid atau siswa yang setiap hari selalu datang terlambat ke sekolah. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak, juga terkait dengan keyakinan kelas atau kedisiplinan, begitu ya Pak? Iya betul. Dari apa yang sudah dijelaskan Pak Abiat terkait dari permasalahan tersebut, itu kira-kira menurut Pak Abiat penyebabnya apa ya Pak? Iya Bu Citra, setelah ditelusuri itu ternyata rata-rata penyebabnya itu adalah karena siswa tersebut ikut melaut membantu orang tuanya, begitu Bu. Oh, jadi yang menyebabkan siswa datang terlambat ini itu karena siswanya ikut melaut membantu kedua orang tuanya, begitu Pak? Iya Bu, itulah yang menyebabkan siswa saya tersebut sering ke sekolah terlambat. Dan tentu itu melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama Ibu. Oh iya Pak. Baik, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini terkait dari siswa yang terlambat datang ke sekolah, mungkin ada rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya, mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, rencananya ada Bu, begini Bu ya. Saya akan coba melakukan ini pendekatan dengan siswa yang bersangkutan. Mungkin saya akan mencari atau menggali informasi terhadap keterlambatan siswa tersebut. Oh ya, benar sekali Pak. Jadi dengan melakukan pendekatan kepada siswa dengan mengonfirmasi langsung terkait penyebab keterlambatan itu sangat baik ya Pak. Saya setuju. Nah, kemudian dari hal itu menurut Bapak bagaimana dampak yang akan diciptakan setelah melakukan rencana tersebut Pak? Jadi kalau menurut saya Ibu, untuk mencapai proses pembelajaran yang baik, maka setiap siswa tentunya wajib mengikuti atau mematuhi aturan yang telah dibuat secara bersama. Tentunya hal ini kalau dilaksanakan pasti akan membawa dampak yang positif bagi seluruh siswa di kelas.
ketika proses pembelajaran sedang berlangsung dan tiba-tiba ada lain yang masuk ke dalam kelas, itu siswa tidak fokus kembali. Jadi untuk membangun fokus siswa sangat tidak mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang tepat untuk membuat siswa lebih konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya juga ini Bu melihat peran orang tua siswa itu tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka juga anaknya untuk melaut mencari ikan. Oh, iya, Pak. Jadi agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, jadi Bapak ingin agar setiap siswanya ini dapat mengikuti dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama, seperti datang tepat waktu seperti yang Pak Abiat tadi sampaikan. Nah, karena itu adalah bagian dari keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama, begitu ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Iya, betul-betul. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa orang tua siswa ini itu masih ada yang mengajak anaknya melaut, itu bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Mungkin yang pertama itu saya akan berkunjung ke rumah orang tua siswa, dan tentunya saya mengajak mereka untuk melakukan refleksi atau berbicara secara baik-baik. Mungkin ini harus pendekatan yang baik ya, supaya mereka menerima saya. Jadi saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua siswa. Oh iya Pak, itu menurut saya itu ide yang bagus ya Pak Abiat. Jadi menurut Pak Abiat, pendekatan ini itu tidak hanya dilakukan kepada siswa saja ya Pak. Berkunjung ke rumah orang tua siswa itu menurut Pak Abiat dapat lebih membantu, begitu Pak? Iya, betul-betul. Jadi saya pikir pendekatan ini tidak hanya dilakukan kepada siswa tersebut, akan tetapi saya harus juga melakukan pendekatan dengan baik kepada orang tua saya. Jadi mungkin itu yang baik menurut saya, Bu Citra. Oh iya Pak, saya setuju akan hal itu. Nah, dari rencana yang telah Pak Abiat tadi sebutkan tentang berkunjung, melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk mengetahui berbagai hal yang dihadapi, kira-kira Pak Abiat akan meminta dukungan dari pihak mana saja Pak? Oh ya, oke. Terima kasih Bu Citra. Dan jelas saya pasti butuh dukungan penuh dari kepala sekolah, juga rekan sejawat, murid, dan tentunya orang tua siswa. Karena dengan kita berkolaborasi, maka pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan saya yakin akan berhasil. Begitu Bu. Ya, bagus sekali ya Pak Abiat. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini karena berkolaborasi itu hal yang berat mungkin bisa menjadi ringan ya Pak. Iya, betul-betul Ibu Citra. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak. Saya ingin kembali mendengar cerita Pak Abiat setelah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Pak Abiat? Insya Allah saya akan melaksanakan mungkin minggu depan, saya bisa laksanakan Ibu. Minggu depan ya. Oke, Pak Abiat, saya tunggu hasilnya setelah mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan melakukan pendekatan kepada siswa, orang tua, dan melakukan refleksi. Luar biasa Pak Abiat. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini. Sama-sama Bu Citra, saya sudah mau mengobrol dengan saya. Iya Pak, sama-sama. Sampai ketemu lagi Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.